Nah, kita belajar sistem komunikasi digital ya di buku Sklar ini. Lalu kita sampai ke diskusi-diskusi tentang bagaimana melakukan deteksi dan melakukan equalization ya minggu lalu itu ya. Dan apa? Karena buku Sklar ini khusus di physical layer ya. Jadi dia berusaha masuk lebih detail ke matematiknya juga ya. Bagaimana melakukan sinyal apa deteksi sinyal digital itu teknik-teknik dasarnya seperti apa ya. Dan Bapak Ibu udah berkenalan dengan maximum likelihood detector ya. Memaksimalkan likelihood function istilahnya ya. Itu adalah eh, likelihood kemungkinan bahwa sinyal yang dikirim itu betul yang kita apa estimasi begitu ya. Nah, lalu kita juga udah berkenalan dengan match filter yang mencocokkan filter di receiver dengan sinyal transmisinya sehingga kalau kita match maka signal to noise ratio-nya kita bisa pastikan maksimum ya. Nah, kita masih diskusikan sedikit ya sisa-sisa detail dari chapter yang lalu, terutama tentang equalization ya. Bapak Ibu berkenalan dengan konsep Nyquist rate, yaitu bahwa kalau kita jaga simbol rate kita itu di level yang eh, maksimum hanya dua kali bandwidth sinyal kita ya, jadi nggak melebihi itu, maka kita bisa menjaga intersimbol interference-nya sebagai nol begitu ya. Artinya kita bisa mempunyai sistem komunikasi yang tidak punya intersimbol interference. Nah, tapi kalau kita ada gangguan-gangguan ya, misalnya sinyal kita transmisi lewat channel, terus kita konvolusi sama channelnya, terus pulsa kita jadi berubah ya karena hasil konvolusinya itu di time domain ya, atau di frekuensi domain kita lihat ada distorsi di frekuensi-frekuensi tertentu sehingga bentuk pulsanya berubah. Nah, begitu bentuk pulsanya berubah ini Sklar itu mengilustrasikan ya di gambar 325 ini ya bahwa tadinya harusnya di titik-titik ini minus T, minus 2T, minus 3T gitu ya dan kelipatannya gitu ya harusnya titiknya nol. Tapi karena dia terdistorsi ya dikonvolusi sama channel kita, dia jadi nggak nol nih. Ya, jadi walaupun tadinya udah diatur-atur berdasarkan Nyquist rate supaya di setiap titik T dan kelipatan periode simbol kita itu nol supaya nggak ada intersimbol interference tapi gara-gara konvolusi jadi nggak nol ya sehingga dengan kata lain kita menerima intersimbol interferensinya simply karena channel kita bukan delta impulse dan nggak ada channel komunikasi yang delta impulse ya artinya kan itu sempurna tanpa distorsi memoryless begitu ya itu ya nggak ada gitu ya jadi kita selalu makan ini nih intersimbol interference kalau kita nggak melakukan equalization sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita pasang equalization, maka dia berusaha membalikan pulsa ini yang di time domain ini sehingga di titik-titik T itu kembali nol ya atau mendekati nol sehingga kita mereduksi intersimbol interference-nya ya. Nah, equalizer yang paling sederhana itu disebutnya zero forcing equalizer. Makanya namanya zero forcing ya. Eh, yang terjadi sih bisa aja dilakukannya di frekuensi domain ya. Jadi sinyalnya dilewatkan kepada filter yang punya uh, impulse function yang melakukan dekonvolusi ini ya, melakukan zero forcing. Tapi nama zero forcing equalizer ini simply karena kita tuh berusaha di titik T, 2T, 3T ini jadi nol lagi ya. Karena dengan demikian kita nggak ada intersimbol interference. Ya, nah bentuk zero forcing equalizer yang paling sederhana itu transversal filter ya. Ini di gambar 3.26 gitu ya. Jadi sinyal masuknya dilewatkan kepada shifter-shifter ini yang waktu shiftingnya ini periode T terus dikalikan sama koefisien-koefisien tertentu ya. Eh, Basically ini kalau Bapak Ibu bayangkan ini sebenarnya apa dikonvolusi sama sinyal diskrit yang melambangkan impulse response dari filter kita ya. Tapi dibentuknya di dalam blok diagram yang semacam ini terus di ujung dijumlahin gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mengejutkan sih kalau Bapak Ibu udah belajar sinyal sistem gitu ya. Nah, ini yang paling sederhana nih. Nah, cuman kalau kita mau zero forcing itu sempurna ya,
Artinya HF-nya kita bentuk seper HF-nya dengan filter yang semacam ini. Pasti filter yang semacam ini ya, impulse responsnya juga harus tak hingga. Artinya koefisien-koefisien pengali ini kalau mau sempurna kita kembalikan sinyal yang udah kena konvolusi sama channel, panjang koefisiennya harus tak terhingga juga, begitu ya. Karena kan semua sinyal-sinyal pulsa kita ini sebenarnya kan panjangnya tak terhingga ya. Jadi pasti kita bergerak cuman dengan aproksimasinya aja ya, kita mendekati filter yang bisa melakukan itu, tapi sebenarnya nggak sempurna ya. Jadi ini Sklar mencatat ya, di dalam bahasa aslinya, if it were possible for the filter to have an infinite number of taps. Jadi kalau transversal filter ini tabnya jumlahnya tak terhingga, then the type weight could be chosen to force the system impulse response to zero at all but one of the sampling times. Jadi kalau benar bisa tak terhingga, kita bisa paksa impulse response dari hasil apa filteringnya itu nol ya, kecuali di apa satu sampling time, thus making the equalizer impulse response HF correspond exactly to the inverse of the channel transfer function. Jadi dengan demikian HF-nya itu eh, adalah inverse dari transfer function channelnya gitu ya. Tapi artinya dengan kata lain, Sklar mau bilang ya filter yang kayak gini nggak bisa kita buat nih. Yang kita bisa buat cuman finite number of taps, mendekati itu begitu ya. Nah, kalau channel ini banyak sekali menimbulkan intersimbol interference ya, maka zero forcing equalizer-nya menghasilkan output yang kurang baik karena ada faktor noise ya. Jadi kalau apa channelnya kebetulan ada tap-tap yang kecil, noise-nya lebih besar. Waktu kita berusaha paksa kalikan dengan seper HF, nanti HF di frekuensi-frekuensi tertentu itu terlampau kecil ya. Terus kalau kita seperha, jadi angka koefisiennya besar, tapi yang kita kalikan dengan pengali amplifier besar itu nanti noise-nya yang kena. Ya sehingga zero forcing equalizer ini kalau banyak noise agak agak payah ya, apa performanya. Sehingga ada equalizer yang lebih baik yaitu minimum mean square error ya. Minggu lalu juga udah kita bahas ya. Dia meminimalkan intersimbol interference tapi dia perhatiin juga noise ya. Jadi nggak main tubruk, dia kompensasi juga noise-nya. Kalau noise-nya agak gede, dia berusaha mengalihkan seper HF-nya nggak terlalu kuat begitu ya sehingga noise-nya nggak teramplifikasi dengan sangat besar. Nah, Sklar itu menunjukkan bagaimana MMSE ini lebih baik ya daripada zero forcing. Cuman cara menunjukkannya itu ya, ini di example 35 dan 36 ya. Dia pakai jalan di time domain gitu ya. Ini coba saya kasih lihat ke apa ke sklarnya ya. Saya nggak copy ke lecture notes karena cukup mendetil ya, karena bisa dilihat di sklarnya langsung. Tapi Bapak Ibu mungkin juga udah menghayati lah ya, menunjukkan efek-efek tertentu di time domain itu agak merepotkan ya. Karena kan kita berurusannya sama operasinya konvolusi gitu ya. Konvolusi itu sendiri aja waktu mau kita kerjain tangan agak agak repot ya. Nah, tapi ini eh Sklar berusaha menunjukkan nih kalau ada zero forcing ya, apa filternya yang berusaha melakukan equalization, terus kita bisa bentuk di dalam perkalian matriks semacam ini operasinya begitu ya. eh, Z ini X kali C ini jadi konvolusinya itu dibentuknya matriks, dan ini juga masuk akal ya karena matriks itu bisa kita susun eh, koefisien-koefisien matriksnya ini dengan pergeseran tertentu, sehingga begitu kita geser terus kita kalikan matriksnya, ada yang terkalikan terus dijumlahkan sekaligus menghasilkan satu nilai tertentu ya. Jadi operasi sigma geser kaliin jumlahin yang kita terbiasa dari konvolusi itu bisa dengan mudah dimodelkan lewat matriks semacam ini. Nah, dia menunjukkannya ya adalah kalau kita udah kaliin matriksnya ya, maka kita tuh bisa punya deretan sinyal diskrit ini yang menunjukkan side lobes-nya dari sistem kita ya, yaitu kita pingin side lobes ini ya, sebisa mungkin kebanyakan nol, kecuali di satu tempat doang satu gitu ya, karena dengan demikian berarti nggak ada intersimbol interference di tempat-tempat yang lain ini nol. Tapi pada kenyataannya habis kita
operasikan zero force-nya nggak bisa benar-benar nol, cuma ada sisa-sisa nih ya. Misalnya ini minus 0,0428, ya ini minus 0,0071 gitu ya. Jadi ada nih yang kagak nol tapi ya mendekati nol gitu. Nah, kalau kita pakai yang zero forcing, kalau kita bandingkan sama yang MMSE gitu ya, ya MMSE matriksnya berbeda sedikit ya. Ada faktor noise-nya supaya waktu kita kalikan itu nggak semata-mata kalau angka kecil kita betot kalikan angka besar ya supaya mengembalikan efeknya nggak semata-mata itu ada pertimbangan terhadap noise. Nah, terus ini dikasih angka-angka ya, terus dikalikan lagi ya, kelihatan perkalian matriksnya agak lebih besar, agak lebih repot, tapi efeknya adalah kalau kita lihat hasil perkaliannya ini, side lobes-nya ini lebih kecil-kecil, ya lebih lebih ke arah nol gitu, karena ini kelihatan yang paling besar ya, koefisien ini 0,0095 ya. Lalu kalau kita jumlahin semua side lobes-nya 0,19. Kalau tadi yang zero force itu lebih besar side lobes-nya ya, ini 0,08 ya. Kalau tadi 0,01, yang MMS ini 0,08 nih penjumlahan semua side lobes-nya. Ya jadi dengan cara demikian ya, eh, ya agak mathematical dan di time domain sebagai perkalian matriks agak rese gitu liatnya ya. Tapi dengan cara demikian Sklar itu berusaha menunjukkan yang MMSE ini berfungsinya lebih baik terutama di sistem yang agak noisy gitu ya, sehingga efek dari transversal filternya itu waktu berusaha mengkompensasi channel nggak terlalu gila-gilaan ya dan buta-butaan tanpa memperhatikan noise. Dan kalau sistemnya noise-nya bagus, artinya noise-nya kecil ya, MMSA itu berubah jadi zero forcing. Begitu ya. Jadi kompromi itu menghasilkan keuntungan ya yang selalu lebih bagus dari zero forcing gitu ya. Harga yang harus dibayar apa? Harga yang harus dibayar setiap kali saya harus mengestimasi noise-nya itu dibandingkan terhadap sinyal saya itu seberapa besar. Kalau estimasi saya itu meleset, dan tentu saja tidak pernah bisa eksak 100% ya, selalu pasti ada melesetnya. Nah, angka melesetnya itu akan mengakibatkan MMSE saya juga kurang gitu ideal ya. Tapi katakanlah kurang gitu ideal itu asal lebih baik daripada zero forcing polos, kita tetap lebih baik juga. Begitu ya. Cuman harga yang harus kita bayar setiap kali kita harus estimasi noise-nya sebesar apa. Kalau zero forcing nggak usah. Dia langsung langsung tahu haknya, langsung betot aja kali seperhak begitu ya. Nah, mudah-mudahan itu jadi lebih jelas sedikit ya daripada yang minggu lalu yang cuman eh, cukup cepat kita lewatin. Terus minggu lalu kita juga ada bicara cepat soal ini ya. Equalizer apa yang lebih bagus lagi ya. Jadi kalau zero forcing oke, sederhana, cukup berfungsi, tapi kena noise agak parah. Pakai MMSE udah oke ya. Tapi kalau kita tetap belum puas, ada lagi yang versi yang non-linear yaitu decision feedback equalizer ya. Nah ini karena pakai feedback, jadi dia bisa diiterasi. Implikasinya harga yang harus dibayar, komputasinya lebih rumit ya, karena bukan sekali ngitung forward filter gitu aja ya. Jadi kalau kalau yang linear, receive sinyalnya masuk lewat filter ini zero forcing atau MMSE terus udah tinggal di tag. Ini enggak nih, habis di tag ya, 1010 yang udah ke detect ini dikaliin balik sama filter tabnya ini ya. Filter tab wedge ini maksudnya adalah kita simulasiin lagi, dikonvolusi lagi sama channel kita. Terus kalau udah kita punya pengetahuan yang kita detect ini, kita balikin lagi seolah-olah kita simulasi lagi konvolusi channelnya, kita balikin ke sini untuk memproses lagi sinyal receive-nya gitu ya, sehingga kita kurangin lagi. Coba kalau kita tahu sinyal terimaan kita seperti itu, kita bisa kurangin lagi nggak supaya noise yang kita receive di sini kan sebenarnya terstruktur ya berdasarkan sinyal yang ditransmisikan. Nah, kalau sinyal ditransmisikan kita udah tahu more or less, udah dikompensasi juga pakai equalizer satu tahap, kita balikan terus kita kurangi lagi ya dengan pengetahuan ekstra itu errornya bisakah kita turunin lagi gitu ya, terus kita iterasi aja terus menerus ya sampai satu tahap iterasinya ya memang nggak menghasilkan perbaikan lagi ya, tapi kalau kita iterasi beberapa kali nanti lebih bersih daripada cuman sekali lewat
filter zero forcing atau MMSA aja gitu. Ya jadi tapi harga yang harus dibayar jelas ya. Kita melakukan operasi itu berkali-kali ya pakai iterasi ya sehingga sifatnya non linear karena setiap kali jalur feedback itu receive-nya dikurangin lagi sama nilai deteksi kita terus kita ulang lagi prosesnya gitu ya. Itu matematikanya udah non linear gitu ya. Tapi yang non linear tuh menjanjikan bahwa kita bisa punya hasil yang lebih baik daripada cuman perkalian matriks atau konvolusi dekonvolusi saja yang sifatnya linear ya. Jadi kadang-kadang kalau mengincar bit error rate yang benar-benar lebih bersih ya, ya dan kita punya computing power yang cukup, ada untungnya juga main yang non linear gitu. Tapi kalau kita mau receiver kita itu hemat, murah, komputasinya jangan berat gitu ya. Ya kita terpaksa mainnya linear semua gitu. Tapi dengan kata lain kita punya pilihan-pilihan jadinya ya. Bagaimana mendesain sistem kita. Nah mungkin sebegitu ya yang kita recap sedikit dari minggu lalu ya soal deteksi dan equalization ya. Pada prakteknya sistem komunikasi digital modern ya selalu pakai equalization sih karena konvolusi dengan channel itu kan selalu terjadi begitu kita transmisi apa sinyal kita ya. Ada pertanyaan komentar sejauh ini Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke bagian yang chapter 4 ya. Itu soal bandpass modulation. Bapak Ibu juga udah berkenalan dengan baseband modulation ya itu line coding istilahnya atau pulse code modulation ya kalau di buku kayak Garcia menyebutnya semacam itu berarti sebenarnya modulasi juga hanya di frekuensi rendah yang dekat baseband. Nah ini band pass itu di frekuensi tinggi ya. Di awal ini ada sedikit introduction mengapa yang band pass itu dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau kita punya sinyal 3 kHz ya 3000 Hz. Kalau ditransmisikan begitu aja ya tanpa sinyal carrier ya dan ini ya kurang lebih sinyal audio lah ya eh, masih di bawah 20.000 Hz gitu ya. Maka kalau kita mau transmission gitu aja pakai pilih line coding ya Manchester code atau bipolar atau apa. Terus kita transmission gitu aja tanpa carrier. Panjang antena yang dibutuhkan kalau Bapak Ibu belajar antena ya adalah lambda per 4. Jadi 25 kilometer. Ya ini apa ya secara fisik juga jadi nggak visible gitu ya kita pakai baseband modulation saja terus mau transmisikan secara radio jadi nggak bisa. Jadi bandpass modulation ini terutama muncul ya begitu kita punya sistem komunikasi yang di awal sekali misalnya untuk satelit ya atau untuk 1G, 2G gitu ya. Begitu kita berurusan sama antena-antena, kita butuh yang dimensi yang cukup bisa dihandle ya, cukup kecil sehingga kita nggak usah bawa tiang listrik kemana-mana gitu ya. Nah kalau kita bandingkan aja misalnya frekuensi carrier kita yang kita gunakan 900 MHz ya. Ini tuh frekuensi sekitar GSM zaman dulu ini 2G ini. Ya maka panjang antena kita sekitar 8 cm. Nah ini udah manageable ya 8 cm ya oke lah. Masih agak panjang lah ya. Tapi kan kita bisa pakai apa model antena yang teleskopik bisa dipanjangin kalau butuh kalau nggak dimasukin lagi gitu ya. Sehingga komunikasi radio itu selalu bandpass modulation ini dibutuhkan ya dan frekuensi carriernya ya mungkin secara tradisi akhirnya kita mewarisi yang apa frekuensi GSM ini atau dua kali lipat yang buat 3G 4G ya di sekitar 2 GHz ya. Terus karena frekuensi-frekuensi di bawah itu penuh begitu 4G, 5G jadi terpaksa ke frekuensi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena kan nggak bisa main gusur sistem yang di bawahnya begitu aja ya. Tapi makin ke atas ya kita makin untung karena antena itu makin kecil, cuman gangguan atmosfer itu makin besar. Ya, jadi tapi kan sistem-sistem 3G, 4G, 5G itu dengan teknologi-teknologi yang udah 10-20 tahun terakhir jauh lebih baik daripada teknologi GSM 2G yang 40 tahun yang lalu punya gitu ya. Jadi kita agak lebih bisa juga manage banyak gangguan yang muncul di frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang saatnya juga bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi gitu ya.
Cuma mungkin kapan-kapan perlu semacam transitional ini kali ya, bersihin semua frekuensi, kita desain ulang semua apa sistem komunikasi wireless kita, terus apa kita bisa punya konfigurasi spektrum yang lebih bagus ya, nggak cuman tambal sulam begitu ya, sehingga ada satu masa mungkin masa transisi 10 sampai 20 tahun dari sekarang alokasi frekuensi spektrum kita itu jadi lebih bagus ya. Kita membunuh TV analog itu aja lama ya. Di negara-negara lain mungkin udah duluan ya. Terus kita walaupun bisa bikin TV digitalnya produk itu ada tapi bersihin frekuensinya bilang bahwa frekuensi-frekuensi tertentu yang diduduki TV tradisional analog lainnya itu harus dilepaskan dipakai untuk TV digital. Itu kan artinya investasi ya buat perusahaan TV-nya ya di dalam masa ekonomi yang sulit apa dan tekanan ya karena mungkin bisnis media itu juga menurun ya. Karena kan semua bergerak ke internet, streaming dan lain sebagainya yang model bisnisnya berbeda jauh ya advertisementnya dan sebagainya gitu ya sehingga di dalam masa banyak tekanan bisnis itu disuruh invest baru ya susah begitu ya sehingga butuh waktu lama juga ya sampai akhirnya TV analog kita lama-lama bergeser karena ya nggak bisa dipertahankan lagi lah pakai TV gendut apa sinyal nggak bagus ya gambar nggak kinclong gitu ya ya walaupun zaman sekarang orang makin lama makin nggak nonton TV ya tapi kalau punya TV maunya TV yang bagus lah gitu ya jadi akhirnya pindah gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa merasakan ya bahwa prosesnya nggak mudah. Nah, jadi bandpass modulation itu kita butuhkan ya untuk komunikasi yang menggunakan antena karena simply butuh frekuensi tinggi supaya dimensi antenanya bisa manageable ya. Nah, jadi kita berurusan dengan berbagai cara menumpangkan informasinya ke frekuensi carrier ya, yang biasanya dimodelkan sebagai sinus atau kosinus ya, dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dan informasi satu nolnya jadi kita tumpangkan dalam bentuk perubahan-perubahan aspek tertentu dari sinyal kosinus kita ya bisa fasa ya yang semacam ini misalnya fasanya kalau mulai dari nol sama dari apa fasa tertentu misal 180 derajat dia berarti melambangkan simbol yang berbeda ya ada yang nol ada yang satu. Kalau kita pakai frekuensi shifting, ini istilahnya juga kalau Bapak Ibu ingat kalau di analog adalah FM ya, frekuensi modulation. Jadi kalau ngomongnya FM itu analog, kalau ngomongnya digital itu FSK karena itu jadi shifting gitu ya. Karena kita key nol atau satunya gitu ya. Nah, ini kelihatan kalau yang frekuensi shifting frekuensinya yang beda-beda ya untuk simbol-simbol yang beda dan ini yang digambarkan simbolnya ada tiga nih jadi kita punya tiga frekuensi yang sangat renggang yang menengah yang lebih rapat ya terus scalar itu gambar konfigurasi simbolnya secara ortogonal gini ada sumbu psi satu, psi 2, psi 3 gitu ya ini melambangkan tiga simbol yang ortogonal dengan tiga frekuensi gitu ya kalau yang ini dua fase nih tadi yang PSK ya S1 dan S2 simbolnya fasenya ada dua. Bisa juga yang paling simpel ya ASK ya, amplitudo kalau ada amplitudo satu nggak ada amplitudo nol gitu ya. Ini kalau yang untuk apa simbolnya hanya satu bit saja begitu ya. Lalu kita bisa gabungkan juga ASK PSK ini memakai amplitudo dan fase sekaligus. Jadi konfigurasi sinyal kita simbolnya lebih rumit ya. Ada amplitudo berarti ada lokasi simbol yang beda ya terhadap sumbu XY-nya, amplitudonya. Tapi fasenya juga gitu, ada yang fase nol, ada yang fase 45 derajat, fase 90 derajat dan seterusnya ya. Kalau kita punya apa eh, modulasi yang simbolnya banyak sekali amplitudo yang dipakai, fasenya juga banyak, biasanya jadi kuadratur amplitude modulation ya QAM istilahnya ya, yang lebih rumit lagi begitu ya, karena bisa ada 16 simbolnya atau 32 atau 64 ya, 2 pangkat N gitu ya. Di Garcia dia langsung lompat ke QAM ya. Buku Sklar ini agak lebih kuno jadi dia pelan-pelan menunjukkan kemungkinannya ada yang ASK, ada yang FSK, ada yang bisa digabung ASK, PSK gitu ya. Tapi ini secara praktis mungkin zaman sekarang makainya QAM sih ya. Nah lalu
modelingnya ya, karena kan kita sebenarnya punya kosinus, punya frekuensi carrier ya, omega T tambah fase tertentu. Kalau kita tumpangin di fase, kita jadi punya PSK. Kalau kita modulasinya kita tumpangin di frekuensinya omega, ada omega 1, omega 2, omega 3, kita punya FSK dan seterusnya gitu ya. Nah, kita modeling itu kalau kita nulis cos omega tambah V itu seolah-olah kita membayangkan fasor ini nih ya. Jadi ada diagram fasor ini gambar 4,2 yang berputarnya berlawanan arah jarum jam. Biasanya modelingnya ini ada tanda panahnya ya. Lalu berapa cepat putaran kita ini melambangkan frekuensi carriernya itu ya, seberapa cepat dia goyang ya. Lalu eh, terhadap sumbu X ini derajatnya ini adalah fasenya. Lalu besar panahnya ini itu amplitudenya itu kalau kita goyang-goyang amplitudenya kita bisa punya ASK. Kalau fasenya kita goyang-goyang kita tumpahkan 01 kita punya PSK. Kalau kecepatan putar fasornya kita variasikan kita punya FSK gitu ya. Tapi telecommunication engineer biasanya membayangkan persamaan matematika itu ya yang untuk bandpass modulation itu sebagai goyangan fasor itu yang kita tumpangi supaya kelakuan goyangannya berubah dengan informasi 0 dan 1 gitu ya. Itu kalau kita mau punya visualisasi apa formula matematikanya dari bandpass modulation itu ya. Kadang-kadang punya apa ilustrasi visualisasi itu jadi menguntungkan karena kita jadi bisa punya bayangan intuitif ya apa yang terjadi sama sinyal kita itu daripada cuman setiap kali ngeliatin rumus itu doang aja gitu ya. Nah, eh terus Sklar itu masuk ke dalam beberapa detail ya teknik ininya, terutama hal yang dia perkenalkan itu ya adalah persoalan bahwa modulasi itu bisa koheren, bisa non koheren begitu ya. Jadi kalau koheren artinya modulasi kita itu, nah jadi tadi kita lagi membicarakan persoalan modulasi ya, modulasi bandpass yang di frekuensi tinggi pada khususnya, dan Sklar itu berusaha menjelaskan mengapa ada modulasi yang koheren dan ada yang non koheren begitu ya, dan eh, dijelaskan juga skema melakukan modulasinya seperti apa ya. Jadi ini di lecture notes yang saya berusaha jelaskan ya adalah modulasi diferensial phase shifting begitu ya, dan diferensial artinya dia non koheren. Kalau diferensial ya, jadi logikanya adalah kita tuh ingin menumpangkan 1010-nya ke fase dari sinyal kita ya. Tapi kan implikasinya kalau kita selipkan informasi kita di fasa ya 0 atau 1, sementara fasor kita itu mutar begitu ya setiap kali. Maka setiap kali itu kita harus punya informasi ya fasanya itu sekarang putarannya itu ada di sampai di titik yang mana begitu ya, karena kan sinyal kosinus kita terus goyang, terus kita terus tumpangi dengan sinyal. Tapi sebenarnya kosinus kita itu jalannya udah sampai fase yang mana, padahal kita mau detect itu ya fasenya, dan fasenya itu di situ terkandung informasinya 0 atau 1 begitu ya. Nah, yang diferensial ini karena dia sifatnya non koheren, dia tidak memanfaatkan fase absolut dari sinyalnya. Jadi ini digambarkannya di gambar ini ya, ini gambar 417A. Kalau dia pakai differential encoding ya, maka dia setiap kali membandingkan dengan informasi yang sebelumnya ditumpangkan ya. Jadi ini informasinya MK, lalu ada differentially encoded message ini CK ya. Lalu habis itu baru ditumpangkan ke sinyal kosinusnya jadi fase tertentu ya, fase 1 atau 0 ya. Itu pakai fase pi atau 0 gitu ya. Kalau ini cuman dua ya, binary PSK gitu ya. Nah, cara differential encodingnya adalah kalau tadi message-nya 1, terus sebelumnya 1 juga ya, dari 1 ke 1 berarti nggak ada perubahan, maka encodingnya jadi 1. 1 ke 1 lagi nggak ada perubahan, 1 lagi. Kalau ada perubahan dari 1 ke 0 ya,
Jadi yang sekarang informasinya nol tapi sebelumnya satu, maka dia karena perubahan ini dia encodingnya jadi nol. Terus dari nol ke satu ada perubahan dia encodingnya nol lagi. Jadi setiap kali ada perubahan encodingnya nol, tapi kalau nggak ada perubahan dari nol ke nol encodingnya satu. Gitu ya. Jadi yang di coding itu adalah perbedaan simbol yang sekarang dibanding simbol yang sebelumnya. Sehingga kalau dia geser gitu ya, yang penting saya tahu simbol sebelumnya apa ya. Kalau sama-sama bergeser fasanya ya, katakanlah ada gangguan di udara tapi simbol sebelumnya saya tahu itu nol, saya bisa mendetek simbol yang sekarang ini terhadap simbol yang lalu itu. Karena kan gesernya bareng-bareng gitu ya. Sehingga dengan demikian dia lebih lebih enteng di dalam hal sinkronisasi fasanya. Dia nggak perlu tahu setiap kali fasa absolut dari sinyal kosinus saya itu berapa. Dia cukup perbedaan fasanya dengan simbol yang lalu seperti apa gitu ya. Nah ini gambar B ini adalah eh, differentially coherent detection ya. Jadi detectionnya cukup mudah, receive signalnya ini di delay satu periode ya untuk dikalikan dengan kata lain dibandingkan ya. Jadi habis di delay kan sebenarnya dia dibandingkan dengan simbol yang sebelumnya ya. Habis itu setelah dikalikan baru dimasuk ke detektornya ini ya maksimum likelihood atau apa begitu ya. Karena PSK-nya itu encodingnya diferensial. Jadi dia harus ada dibandingkan dengan simbol yang sebelumnya itu gitu ya. Nah, jadi apa efeknya ya terhadap bit error rate kalau kita melakukan codingnya itu diferensial ya dibanding dengan kalau koheren. Ya jadi ini perbedaan ini yang berusaha ditunjukkan Sklar di gambar bit error rate ini nih, gambar 425 ya. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan ya yang diferensial karena dia ada keuntungannya ya. Encodingnya lebih mudah, deteksinya juga nggak mesti sinkronisasi fasanya. Terus dia ada kerugiannya juga ya. Jadi selalu di dalam apa melakukan teknik-teknik kita itu kita melakukan kompromi ya kalau dia lebih bagus ininya apa tekniknya lebih sulit gitu ya nanti mungkin ada hasil yang lebih bagus yang dicapai tapi ada harga yang harus dibayar ya. Nah kalau kita lihat ya di kurva bit error rate ini ya eh, yang paling luar yang paling luar maksudnya yang paling kanan gitu ya itu kan artinya sistemnya paling buruk ya karena bit error rate-nya kalau kita naikin powernya energi bit per N0-nya ini dia turunnya yang paling lambat dia ada di kanan paling luar gitu ya karena dia ini adalah non koheren ya jadi nggak berusaha sinkronisasi fasa ya. Terus dia pakai FSK ya, frekuensi shifting gitu ya. Nah, kalau dia mulai koheren, dia mulai cocokin dulu setiap kali detect fase cosinusnya ada di mana, dia bearnya jadi lebih bagus nih karena yang koheren ortogonal FSK agak lebih di kiri ya. Nah, yang tadi yang phase shifting yang PSK kita juga lihat perbedaannya yang diferensial ini yang paling jauh di sebelah kanan ini dari tiga dibandingkan sama yang koheren PSK ya. Jadi kalau dia diferensial cuman membandingkan fasa dengan yang sebelumnya efeknya adalah bearnya lebih buruk ya tapi kan deteksinya lebih mudah ya jadi itu harga yang harus dibayar bearnya lebih buruk ya. Cuman kalau lebih buruknya ya beda 2-3 dB kita masih bisa tolerir ya udah juga gitu ya kita pakai aja karena toh detektornya lebih gampang ya kalau detektornya setiap kali harus sinkronisasi fasa begitu ya dia lebih sulit tapi keuntungannya nanti bit error rate-nya lebih bagus gitu ya dengan power transmit yang lebih rendah ya. Nah jadi ini perbandingan-perbandingan itu menunjukkan kita punya pilihan-pilihan ya mau pilih bandpass modulation seperti apa ya. Selain teknik-teknik variasinya itu ya ASK, FSK, PSK, kita bisa punya pilihan juga kita mau punya yang koheren detektornya atau yang non koheren gitu ya. Kalau koheren berarti kita harus deteksi fasanya setiap kali fasa dari kosinus kita. Kalau yang non koheren berarti kita diferensial, kita bandingkan sama fasa simbol sebelumnya saja ya. Kita nggak usah detect fasanya setiap kali. Nah lalu sinyal PSK itu ya deteksinya bisa dengan korelator ya. Jadi kalau saya punya sinyal terimaan ini masuk, saya korelasi sama sinyal referensi gitu ya dan korelasi itu kan sebenarnya membandingkan kedua sinyal ya. Jadi kalau ada sinyal fase
tertentu yang menjadi apa patokan simbol nol atau satu, terus kita korelasi. Kalau hasil korelasinya besar, oh berarti dia sinyal eh, nol itu atau sinyal satu itu, begitu ya. Karena kita membandingkan dengan sinyal referensi ya. Logikanya korelasi itu seperti itu ya. Lalu hasil korelasinya ini kita bandingkan, di compare gitu ya. Kita pilih yang paling besar, berarti dia yang paling mirip sinyalnya ya. Sehingga dengan cara demikian kita bisa detect ininya apa simbol yang kita receive itu nol atau satu. Nah, di chapter 3 ya ini diingatkan lagi ke chapter yang sebelumnya, kita sebenarnya sudah berkenalan dengan match filter, dan match filter itu bisa dibuktikan secara matematik memaksimalkan signal to noise ratio dari sinyal yang diterima. Nah, padahal match filter ini direalisasikannya bisa menggunakan korelator ya, karena di titik-titik sampling T-nya itu korelator sama match filter fungsinya sama. Ya karena match filter itu kan di match ya, dicocokkan dengan sinyal transmisi, tapi udah dicerminkan dulu, lalu udah digeser satu periode simbol T ya. Kalau dia dikonvolusi balik ya, maka dia dicerminkan balik, terus dia dioperasikan. Konvolusi itu sama juga dengan korelasi sih, karena dia udah dicerminkan dulu di awal, begitu ya, sebelum dikonvolusikan, begitu ya. Nah, sehingga match filtering itu secara logika sama dengan korelator. Gitu ya, sehingga korelator itu membandingkan, dan match filtering itu juga menghasilkan perbandingan yang memaksimalkan signal to noise ratio, karena secara matematika bisa ditunjukkan seperti itu ya. Jadi deretan detektor ini bisa adalah deretan eh, korelator ya, yang ujungnya dibandingkan ya, korelasi mana yang paling tinggi untuk menentukan simbol yang kita deteksi ya. Nah, kalau modulasi itu tidak ortogonal ya, jadi ortogonalitas ini sifat modulasi yang lain ya, artinya kalau apa katakanlah dia pakai phase shifting ya, tapi fasenya itu nggak saling ortogonal ya, artinya kalau dalam bentuk fase kita eh, ortogonalitas itu biasanya dipahaminya berbeda 90 derajat ya. Sehingga kalau kita punya sumbu kartesian ya, ketiga sumbu itu nggak saling mengganggu ya. Jadi sinyal yang satu itu nggak terproyeksi ke sinyal yang lain ya. Karena kalau sumbu yang satu sama sumbu yang lain itu apa nggak saling tegak lurus ortogonal begitu ya. Berarti kalau kita punya simbol, ada komponennya di simbol di sumbu X, ada komponennya di sumbu Y, ada komponennya di sumbu Z gitu ya. Berarti simbol itu nanti saling saling mengganggu begitu ya. Nah, kalau dia ortogonal ya, maka fungsi yang dipakai untuk korelasi ya bisa punya dimensi yang kecil ya untuk detektor korelasinya gitu. Jadi kalau ortogonalitas itu menolong kita menjaga bahwa begitu kita korelasiin apa simbol-simbol kita itu memang apa tidak saling mengganggu gitu ya. Nah, untuk deteksi FSK kalau kita pakainya frekuensi shifting ya, bisa juga pakai korelator ya, dan korelatornya itu bisa koheren dan apa bisa non koheren juga. Ya, jadi kalau misalnya kita ini ya, 4 gambar 419 ya, kalau kita pakainya yang non koheren ya, kita nggak mau deteksi fase dari sinyal cosinus kita itu ya, kita tumpangin informasinya di frekuensi sih. Ya, jadi seberapa rapat frekuensinya, tapi kan supaya bisa detect dia lagi seberapa rapat tuh kita tahu, mesti tahu fasenya juga ya. Nah, kalau kita mau non koheren, nggak perlu mau tahu fasenya, berarti murni lewat deteksi frekuensinya aja gitu ya. Maka kita filter aja. Jadi kita punya filter yang eh, masukin apa frekuensi yang kita lewatkan itu di F1 aja gitu ya. Terus ada filter yang di F2 aja. Terus nanti kita detektor ya. Habis difilter kan dia ada power yang masuk di frekuensi itu. Kita lihat seberapa powernya. Terus kita bandingkan lagi di decision stage yang mana yang powernya paling tinggi. Itu berarti sinyal yang kita terima. Nah, masalahnya adalah filter-filter ini karena menempati frekuensi tertentu ya, dia kita harus pastikan juga nggak saling mengganggu ya, filter yang satu frekuensi yang satu dengan frekuensi yang lain. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya seberapa dekat frekuensinya yang kita pakai untuk FSK itu supaya dia nggak saling mengganggu ya. Kalau PSK fase
terus kita lihat 90 derajat, kita bisa punya bayangan ya, oh kalau dia ortogonal dia nggak saling mengganggu. Tapi kalau frekuensi itu kan kita cuma punya jarak ya dari frekuensi F1 ke F2 itu harus seberapa jauh sih supaya masih memastikan apa modulasi kita itu ortogonal gitu ya. Ortogonal artinya nggak saling mengganggu ya. Nah ini Sklar itu menurunkan ya. Jadi kalau kita pakai FSK-nya non koheren ya, dia turunin matematikanya ada frekuensi F1 dan F2 ya. Terus kita apa kalikan gitu ya. Terus kita turunkan gitu ini ada penurunan detailnya ya, tapi bisa ditunjukkan bahwa frekuensi minimalnya ya F1 minus F2 adalah K per T begitu ya. Jadi K-nya ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi yang paling kecil supaya membuat frekuensi kita ini ortogonal jaraknya adalah seper T. Ya, jadi artinya waktu pilih frekuensi itu kita nggak bisa sembarangan ya karena frekuensi kita itu kan kita tumpangkan di kosinus terus kalau dia geser nanti dia saling mengganggu ya atau kalau kita berusaha filtering terus jarak F1 F2 nya terlalu dekat dia saling mengganggu. Nah, terus secara matematika diturunkan supaya nggak saling mengganggu, supaya ortogonal berapa jarak frekuensinya adalah seperti kalau yang paling rapat kalau K-nya sama dengan 1. 2 per T oke juga, 3 per T oke, tapi paling rapat berarti seperti. Kalau lebih rapat dari itu, kita mulai ada gangguan karena ortogonalitas kita jadi terganggu begitu ya. Nah, lalu kalau FSK-nya kita koheren, nah kalau koheren gimana ya? Kalau kita punya fase dari kosinus kita, apakah kita bisa lebih rapat ya? Bisa. Ya, jadi kalau kita turunkan lagi matematikanya ya, dan kalau kita apa asumsikan FSK kita koheren yang kita pakai modulasinya, maka F1 sama minus apa jarak F1 ke F2 ini jadi N per 2T. Jadi jarak yang tadinya seper T ya, sekarang bisa lebih rapat jadi seper 2T, tapi harga yang kita harus bayar adalah modulasi kita tuh harus koheren. Ya, ini penurunan detailnya bisa dilihat di Sklar ya. Saya di lecture notes ini cuman mencuplik beberapa bagian yang ada nomor persamaannya ini. Jadi bisa dilihat di Sklar nomor persamaannya itu terus nuruninya gimana ya. Basically penurunan itu sih kalau udah sekali diturunkan oleh Sklar ya akan seperti itu penurunannya ya. Dan apa rumus-rumus itu yang udah diturunkan sekali itu diketahui orang sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita mau apa modulasi kita itu ortogonal ya, kita bisa memilih koheren atau non koheren. Kalau non koheren berarti detektor kita dan sistem komunikasi kita lebih sederhana karena non koheren nggak usah deteksi fasanya. Tapi harga yang kita harus bayar, jarak frekuensinya untuk FSK-nya jadi lebih besar ya. Minimal harus seperti supaya dia ortogonal. Tapi kalau kita punya metode deteksi yang koheren, maka jarak antar frekuensinya itu bisa seperdua T, bisa lebih rapat begitu ya. Nah ini artinya kalau kita bisa lebih rapat tempatin frekuensinya kita tuh bisa lebih menghemat bandwidth sih. Dan kalau bandwidth atau spektrum itu uang ya, dengan kata lain kalau kita pakai sistem modulasi yang lebih sulit, secara penempatan spektrum itu lebih efisien gitu ya, kita gaining money lagi gitu ya. Cuman yang kita punya tuh apa? Apakah bandwidth atau komputasi untuk bikin detektor yang lebih koheren, yang mana yang lebih lebih kita bisa spending uangnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin juga udah mulai menyadari ya. Jadi teknik telekomunikasi digital itu penuh kompromi-kompromi. Pada ujung-ujungnya kita mau mengoptimasi ya berbagai parameter kita terhadap resources yang kita punya. Resources yang kita punya itu adalah eh, apa power komputasi gitu ya. Power transmit itu juga uang, spektrum itu juga uang. Lalu kita punyanya apa? Bagaimana kita bisa mengefisiensikan apa yang kita punya itu sebaik mungkin gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu jadi produsen alat telekomunikasi eh, tergantung spektrum frekuensi yang kita punya, tergantung harga jual dari barang yang kita berusaha incar dan desain dan sebagainya ya, kita beroperasi mengkompromikan berbagai variabel itu sih sehingga masuk ke apa pola desain yang eh, cukup untuk batasan-batasan yang kita punyai. Tapi kita belajar berbagai teknik itu ya, teknik modulasi ada macam-macam, ada yang koheren, ada yang non koheren, bisa pilih FSK, ESK, PSK.
eh lalu juga apa setiap teknik ada limitasinya tertentu begitu ya, ada plus minusnya. Itu supaya kita punya pilihan-pilihan sih. Karena project kita nggak selalu sama, tapi selama kita punya pilihan berarti kita bisa tweaking ya teknik mana yang bisa cocok untuk project kita, terus kita pilih yang cocok begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu secara engineering tahu lebih banyak pilihan, berarti lebih bisa melakukan desain yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Sehingga misalnya pertanyaan ujian yang tipikal ya kalau untuk bagian sesi ini adalah misalnya mana yang lebih baik ya, apakah PSK atau diferensial PSK gitu misalnya ya. Jawabannya tentu ini pertanyaan jebakan ya, jawabannya selalu adalah tergantung ya. Jadi baik PSK maupun diferensial PSK ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau diferensial berarti dia non koheren ya, dia nggak perlu tahu fasa setiap kali deteksi, tapi dia membandingkan dengan simbol yang sebelumnya. Kerugiannya apa? Yang diferensial PSK dia bit error rate-nya lebih buruk gitu ya. Kalau mau bit error rate-nya lebih baik ya harus spending ya untuk detection-nya yang koheren gitu ya. Jadi itu pertanyaan tipikalnya untuk ngincer Bapak Ibu tahu atau enggak plus minus dari teknologi kita dan dari teknik-teknik kita. Karena kalau tahu plus minusnya Bapak Ibu lebih punya pilihan ya. Nah, kita sampai di sini malam ini. Thank you untuk kesabarannya Bapak Ibu. Sorry tadi sempat disconnect. Kalau saya bisa menyelamatkan recordingnya, nanti saya taruh juga di Learn. Untuk Bapak Ibu yang bertugas, untuk sesi 6 bisa mempersiapkan videonya, terus bisa diposting ke forum yang udah tersedia. Ya. Thank you Bapak Ibu untuk kesabaran dan waktunya. Selamat malam, selamat istirahat.